Selamat malam, berjumpa lagi bersama saya Hendra Wardana. Iya, kali ini materi kita adalah tentang memagari properti kita, rumah kita, atau apapun, bahkan diri kita dengan energi untuk terlindung dari hal-hal yang negatif. Baik, sebelum saya menjelaskan bagaimana triknya, bagaimana caranya, saya ingin memberikan suatu penjelasan tentang kajian ilmiahnya, bagaimana itu terjadi, ya. Karena semuanya itu harus dikaji secara saintifik agar teman-teman memahaminya, dan di luar sana yang kelihatannya seperti magic itu sebenarnya kalau sudah terkaji secara ilmiah itu bukan magic lagi. Bukan klinik lagi, ya. Jadi kalau sudah terkaji secara ilmiah itu bukan klinik lagi karena semuanya bisa di nalar, bisa disaintifikkan secara ilmiah. Oke, kajian ilmiah seperti ini. Setiap kita ini punya energi, ya. Kita bahkan meninggal sekalipun, manusia meninggal sekalipun, ada residu energinya di di dunia ini gitu. Di alam semesta ini ada residu energinya gitu. Residu energinya, ya. Maka ada beberapa orang yang mengupload residu energi dari orang yang meninggal, seperti orang itu dipandang sakti gitu ya. Jadi sampai ada orang datang ke kuburannya untuk menuntut ilmunya gitu ya. Ada yang seperti itu. Dan masuk ke dalam dirinya. Residu energinya yang disedot, yang di-upload, yang di-download untuk masuk ke tubuhnya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita duduk ini sekarang di sini nih, saya duduk sekarang di sini nih. Terus saya pergi melangkah ke tempat yang lain. Bekas saya, energi saya ada di kursi ini. Ada bekasnya. Ada residu energinya gitu loh. Jadi kemanapun kita melangkah, ada energi kita yang bekasnya di sana. Ya. Jadi hal itu sangat lumrah dan wajar sekali memang di mana-mana, apalagi kita ini adalah energi kita saling terhubung di mana-mana. Anda dengan saya adalah satu kesatuan, dan saya dengan kamu adalah satu kesatuan. Bila saya ngebayangin Anda di depan mata saya, berarti energinya sudah ada di saya, dan saya bisa ngirimkan telepati juga bisa seperti itu karena kita terhubung. Ya, jadi di mana-mana ada energi kan kayak gitu. Kita melangkah kemana aja pun bekasnya ada di sana, bekas kita, energi kita gitu ya. Jadi Anda pernah tahu ya anjing pelacak ya. Anjing pelacak itu bisa mencium bau energi seseorang di tempat kejadian perkara. Contoh, di tempat kejadian perkara pembunuhan misalnya. Di tempat kejadian perkara pembunuhan itu, anjing pelacak yang dilibatkan di sana untuk mencium bau energi orang yang melakukan kejahatan yang membunuh itu gitu. Nah, sangat bisa dia mencium arah kemana dia larinya orang tersebut gitu. Diendus dia. Pernah tahu kan? Ada anjing pelacak bisa mengendus bau energi dari orang yang melakukan kejahatan. Nah, padahal di tempat kejadian perkara begitu banyaknya orang lalu lalang di sekitar di tempat kejadian perkara TKP. Orang lalu lalang banyak di sana. Tetapi kenapa hanya orang yang melakukan kejahatan saja yang bisa diendusnya dan bisa tahu arahnya kemana? Kenapa? Nah, ini jawabannya. Setiap apapun yang kita lakukan yang bertentangan dengan hati nurani, itu akan memancarkan vibrasi negatif ke alam semesta. Saya ulangin ya. Setiap apapun yang kita lakukan yang bertentangan dengan hati nurani, itu akan memancarkan vibrasi negatif ke alam semesta. Jadi, hati nurani itu kan lurus.
Ya kan? Kalau Anda melakukan sebuah perbuatan yang melanggar hati nurani, itu jadi belok, bengkok dia. Jadi negatif dia. Jadi vibrasinya itu enggak melanggar hati nurani, jadi rasa enggak enak, melanggar gitu. Tapi kenapa orang melakukan tetap melakukan kejahatan walaupun dia tahu itu melanggar hati nurani? Ya kadang-kadang ada orang boleh disebut ada orang yang tertutup mata hati nuraninya, bener. Dia tidak peduli dengan nuraninya, yang penting dia lakukan aja. Happy dia, nafsu dia gitu. Dan memancarlah apa itu? Vibrasi negatifnya. Nah, di tempat kejadian perkara pembunuhan, itu yang membunuh terjadilah namanya vibrasi negatifnya yang terpancar, yang terendus sama anjing pelacak bisa mencium itu. Anjing pelacak bisa mencium vibrasi orang yang jahat. Paham ya? Jadi endus gitu. Sampai kemana larinya dia tahu gitu. Anjing pelacaknya. Nah, itu logikanya. Itu saintifiknya. Jadi setiap apa yang kita lakukan yang bertentangan dengan hati nurani, itu vibrasi negatif dari kitanya itu terpancar. Ya, wajar saja mesin liar detector, mesin pendeteksi kebohongan yang ada di FBI dan CIA itu ada, bisa mendeteksi orang bohong, ya karena bohong itu adalah melanggar hati nurani. Bohong itu melanggar hati nurani. Dan kedeteksi sama mesinnya, terpancar. Ya, terpancar oleh gelombang otak kita gitu. Dan ditangkap sama mesin layar detektor. Sayangnya di Indonesia tidak ada mesin layar detektor. Kalau ada mungkin sangat mudah sekali kita pemerintah bisa menangkap orang korupsi, ya. Ya, KPK bisa menangkap orang korupsi gitu ya. Nah, jadi begitulah ceritanya teman-teman. Jadi apapun yang kita lakukan yang bertentangan dengan hati nurani pasti akan terpancar ke alam semesta vibrasi negatif. Oke? Nah, itu penjelasannya kawan-kawan. Jadi kalau yang namanya negatif, kan sudah tahu tuh ya. Kita lindungi diri kita dengan positif, maka yang negatif nggak bisa masuk. Ya, kita lindungi diri kita dengan positif, kita niatkan segala bentuk macam apapun yang negatif, yang vibrasinya negatif, yang vibrasinya bertentangan dengan hati nurani, kita tutup diri kita dari hal itu, dari orang-orang yang berbuat itu tidak bisa masuk. Nah, seperti itu. Itu logikanya. Jadi Anda pernah kalau dulu, zaman-zaman dulu, kalau sekarang nggak tahu ya, siapa yang masih memiliki ilmu itu, kalau orang-orang yang dengan ilmu kebatinan. Maling masuk ke rumah, terus malingnya nggak bisa keluar rumah. Sampai dia harus menjatuhkan barangnya, yang dia curi itu dijatuhkannya barangnya, dan dia baru ketemu pintu keluarnya, dia bisa keluar. Sama, di kebun juga seperti itu, mencuri hasil kebun. Nggak bisa keluar dari kebun. Dijatuhkannya barang dari kebunnya, baru dia bisa keluar dari kebunnya. Ya, kayak gitu. Jadi artinya, kalau udah dijatuhkan, barang hak curiannya, berarti kan dia menggagalkan niat jeleknya, kembali lagi di vibrasinya menjadi positif, dan dia bisa keluar. Pernah dengar itu? Nah, di situ adalah kajian saintifiknya, karena vibrasi negatifnya itu sedangkan ruangan itu ditutup dengan energi positif. Ya, jadi segala sesuatu yang negatif nggak akan bisa masuk. Anda pernah lihat nggak Pancadaya, Satria Nusantara diserang dengan kekuatan amarah ya, orang yang menyerah dengan amarah ya. Amarah itu kan energi negatif ya. Amarah itu kan energi negatif. Jadi kita lindungi diri kita dengan positif. Ya. Dengan begitu dia mendekat langsung dia terguling-guling seperti itu. Nah, tapi syaratnya kalau orang tuh betul-betul marah. Kalau cuma bercanda nggak bisa. Kalau bercanda kan bukan berarti bertentangan dengan hati nurani, nggak bisa. Nah, seperti itu. Jadi artinya, teman-teman, jadi sangat masuk akal kalau kita bisa melindungi hal-hal melindungi properti kita dengan energi positif untuk melindungi dari perbuatan hal-hal negatif yang dari luar datang masuk.
Seperti itu teman-teman. Itu penjelasan saya. Oke, saya close dulu video 1, nanti video keduanya trik bagaimana caranya membuat energi positif itu untuk melindungi properti kita dari kejahatan-kejahatan negatif. Oke, saya tutup dulu.